Baik, kita akan ilustrasikan yang contoh ya. Oke. Soalnya, ini langkah-langkahnya, Oke. Langkah pertama adalah cari bentuk biner dari 17,125. Masih bentuknya desimal ya. Sekarang kita mau bentukkan dengan biner ya. Oke, langkah 1. Binerkan 17,25. 17,125 ya. Berarti kan ini sama aja dengan 17 ditambah 0,125. Oke. Nah, sekarang kita cari bentuk biner dari 17. Oke, mungkin ada teman-teman yang lebih mudah dengan pembagian 17 bagi 2 terus diambil sisanya. Tapi ada juga yang langsung plotting ya. Misalnya 8, ingatnya perpangkatan 8, 4, 2, 1, 16. Berarti 16, 17 itu kan 16 tambah 1 ya. Oke. 1 0 16 8 4 2 1 ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Oke, ini adalah biner dari 17. Biner dari 0,125. Oke, 0,125 kita binerkan. Berarti 0,125 dikali 2 ya, sama dengan 0,25 ya. Oke, 0,25 ya, ini tersusun dari 0 ditambah 0,25. Oke, terus di sini 0,25 kali 2 sama dengan 0,5. Jadi 0 tambah 0,5. 0,5 dikali 2 dengan 1,0 ya. 1 ditambah 0. Ya, maka bilangan biner dari ini adalah yang ini. Bilangan biner dari 0,125 desimal adalah 001. Oke, maka langkah 1 17,125 basis 10 sama dengan 10001,001 dalam bentuk basis 2 ya. Ini kan sebenarnya sama aja kayak kali 2 pangkat 0 kan, 2 pangkat 0 1. Ya, sekarang kita kan arahkan ya, geser kan, kita masuk ke langkah 2. Langkah 2-nya adalah geser agar bisa jadi 1, berapa ya. Ini sign ini yang tadi ini kan bilangannya positif ya. Berarti sign ini berapa? 0 ya. Oke. Yang masih jawab 1 coba buka lagi slide-nya ya. Oke, kita geser agar bisa jadi 1, berarti dia geser berapa kali ya? 1, 2, 3, 4. Oke, maka bentuk lainnya 1,00001 kali 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4. Oke, sampai sini paham? Oke, nah selanjutnya adalah identifikasi signifikannya atau mantisannya. Oke, ingat, berarti yang di sini ya. Ini adalah signifikan atau mantisa. Oke, udah dapat. Oke, kan ini seharusnya ini bisa kalau di pangkat biasanya kan ini bisa kita identifikasi sebagai eksponen ya sebenarnya. Tapi ingat bahwa eksponen itu bisa terdiri dari positif dan negatif, dan kita perlu cari biner dari eksponennya ya. Ya, langkah ketiganya ada cari bentuk biner eksponennya. Oke, ya. Baik, sekarang kita carikan biner eksponennya ya. Kita balik lagi ke teorinya. Oke, yang di sini ya. Berarti pada saat 2K min 1, K-nya berarti ya, kita yang 32 bit ini adalah ininya 8 bit ya, bias eksponennya.
Oke, maka 2 kali 1, 2 pangkat 8 kurang 1 berarti 2 pangkat 7. Ya, 2 pangkat 7 berapa? 1, 2, 8 kurang 1 berarti sama dengan 1, 2, 7. Oke, atau 1, 2, 7 nilai itu juga 127 juga bisa dilihat dari kita punya ini kan 8 bits ya. 8 bits itu kan kalau fullnya 1111 semua itu adalah nilainya 255. Kalau minimumnya adalah 0 ya, sejumlah 8 bit. Oke. Nah, ini kan memungkinkan untuk positif dan negatif. Nah, kita tinggal 255 aja bagi 2 ya. Sekitar 127, an ya. 127, sekian. Integernya adalah 127. Oke. Ya. Nah, lalu kita di sini terlihat bahwa kita punya 4 ini. 4 inilah yang kita sebut dengan offset tadi ya. Tetap harus diakomodir. Oke, maka kita jumlahkan ya. Tadi 127 ditambah 4. Ya. Sama dengan 131. Oke, ini langkah 1. Nah, sekarang kita cari bentuk biner dari satu ini ya. Adalah untuk yang cara ini mungkin lebih mudah untuk menggunakan pembagian ya. Oke. 131 bagi 2 dengan 65 ya, sisanya 1. Nah, terus 65 bagi 2 berapa? 32 sisa 1 ya, 64 berarti. Terus di sini 32 bagi 2 sama dengan berapa? 16 ya. 16 sisanya 0. Sisanya 16 bagi 2 8 sisanya 0. Oke, di sini 8 2 4 sisanya 0. Oke, di sini 4 bagi 2 2 sisa 0. Oke, terus di sini adalah 2 bagi 2 sama dengan 1 ya. Sisanya 0. Oke. Ya. Kalau untuk yang ini kan yang masih sebelum koma ya, kita ambilnya dari sini. Oke, set sampai sini. Oke, maka bentuk ini kan basis 10. Untuk biner dari 131 adalah dari bawah ya. 1 0 soalnya berapa? 1 2 3 4 5 2 4 5 1 1. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kita udah dapat di langkah ketiganya bahwa ini adalah bentuk biner dari eksponennya. Oke, 8 bit. Oke, terus langkah keempatnya apa? Kumpulkan semua bilangan yang didapat. Oke, kita perlu ingat bahwa kita menggunakan floating point bit ya. Itu terdiri dari 1 bit sign, 8 bit eksponen ya, dan 23 bit signifikan. Oke. Nah, dari angka ini, angka bitnya berapa? 17,125. Berarti sign-nya, ini sign-nya karena positif dia adalah 0. 8 bit eksponen. Kita udah dapat di sini bahwa 10 yang ini ya. 10 0 10 0 0 5 1 1. Oke. Ke sini 1 3 4 5 1 1. Lalu signifikan ya, kita lihat dari mana? Dari yang langkah ke-2. Kita udah punya ini. Oke. Berapa ini? 0 0 0 1 1 0 0 1. Oke.
Jadi 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1. Oke. Yang ini udah benar 1 bit ya. Yang ini udah 8 bit. Oke, yang ini baru 1 2 3 4 5 6 7. Ya, padahal di sini ada 23 bit. Nah, caranya gimana? Karena ini cuma 7 ya, ini baru 7. Tambahkan saja 0 sejumlah 16 bit. Oke, sudah dapat. Maka yang kita tambahkan ini sejumlah 16 bit inilah yang disebut dengan padding. Ya. Sekarang maka sudah didapat. Ini adalah floating point-nya untuk 17,125 menggunakan floating point 32 bit. Oke, bisa dipahami? Bisa? Oke, udah dapat ya hasilnya, bisa dipahami ya. Oke, floating point 32 bit juga bisa dinyatakan dengan bentuk ini ya, bisa dari complement integer atau floating point point ya di sini. Di sini kita mengenal istilah ada overflow, underflow ya. Ada overflow di positif dan negatif. Oke. Nah, terus ini yang menarik. IEEE standar untuk representasi floating point ya. Representasi floating itu didefinisikan pada IEEE standar 754. Diadopsinya sudah cukup lama, tahun 84, lalu direvisi pada tahun 2008 sehingga namanya berubah menjadi IEEE 754-2008. Dalam revisi tahun 2008 ditetapkan bahwa format biner dasarnya untuk dengan panjang bit 32, 64, dan 128. Ini yang terstandarnya ya. Jadi untuk yang pengerjaan yang 32 bit yang ini yang 64, ini yang 128 ya. Nah, jadi ingat aja ini signifikannya, ini sign bitnya, dan untuk maaf kalau sign bit tetap 1 ya. Yang berubah itu adalah si biasnya, yang di sini kalau 32 8, kalau di ini 11 ya, di sini 15. Oke. Makanya perhatikan eksponennya. Lalu kita masuk juga floating point aritmatik ya, ada operasi aritmatika yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, bisa dibaca di sini ada contohnya. Saat x-nya 0,3 kali 10 pangkat 2, ini 30 ya, ini 0,2 kali 10 pangkat 3 200. Nah, ini tinggal dimasukkan aja x ya, 0, bx min ye ya, b-nya adalah xe. Nah, sini kan xe ini ye ya, y eksponen maksudnya. 2 min 3 plus 0,2 ya, hasilnya adalah 230. Oke, sama aja kan, 200 tambah 30, 230. Oke, dicek ya. Oke, nah ini latihannya, nyatakan bilangan konversi ya. Oke, kalau teman-teman paham di step kalau di sini kan di Mantisa ini kan dia digit angka di belakang koma ya, berarti nilainya kan berarti di sini pangkat negatif ya, atau per atau apa pecahan di sini tuh ya. 2 pangkat 1 berarti berapa, setengah ya, tuh sampai 2 pangkat berapa di sini 7 misalnya. Nah, ini kalau teman-teman mengerti konsep ini nanti bisa mudah untuk membalikan dari yang kalau di sini kan dari bentuk desimal mencari ke binernya. Nah, nanti dibalik dari binernya dicari desimalnya. Kalau teman-teman paham untuk ini, insya Allah mudah. Oke, mungkin itu saja video kita tentang representasi floating point. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan video di materi ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.